Selamat siang, Bapak Ridwan Arifin. Perkenalkan, nama saya Erlan Regif Christian Sinambela. Di sini saya akan menerangkan mengenai sumber hukum internasional. Istilah hukum internasional pertama kali digunakan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1780 dalam bukunya Pengantar Prinsip Moral dan Perundang-undangan. Akibat dari doktrin positivis yang berlaku pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang menyatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi subjek hukum internasional. Dalam artian, hanya negaralah yang dapat menikmati hukum internasional dan mampu mengklaim hak-hak serta memiliki kewajiban internasional, termasuk hak untuk mengajukan klaim internasional. Hukum internasional umum mengacu pada aturan dan prinsip yang berlaku untuk sejumlah besar negara, baik berdasarkan hukum, kebiasaan internasional, atau perjanjian multilateral. Apabila hukum tersebut bersifat mengikat seluruh negara, maka hukum tersebut dapat disebut sebagai hukum internasional yang sifatnya universal. Namun, di balik semua itu, persoalan sumber hukum internasional masih sering diperdebatkan karena tidak adanya institusi formal. Secara formal, sumber hukum mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat ditentukan sebagai kaidah dalam suatu perkara konkret, atau tempat ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum dapat ditemukan, atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah di dalam suatu persoalan yang aktual atau konkret. Secara material, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum atas dasar berlakunya hukum dan atau tempat kaidah-kaidah hukum itu dibentuk. Sumber hukum dalam pengertian ini dapat pula dipahami sebagai sumber hukum yang mempersoalkan sebab musabab itu mengikat, dan juga menyelidiki masalah apakah yang menjadi dasar mengikatnya hukum itu. J.K. Starke mengemukakan sumber-sumber hukum material atau sumber hukum formal adalah bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi hal-hal tertentu. Selamat siang, Bapak Ridwan Arifin. Perkenalkan, nama saya Erlan Regif Christian Sinambela. Di sini saya akan menerangkan mengenai sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional merupakan berbagai materi, kebiasaan, atau asas yang mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum internasional. Dalam hukum internasional, tidak terdapat badan legislatif yang dapat mengeluarkan undang-undang yang mengikat semua negara, sehingga hukum internasional dibuat berdasarkan tindakan dan kebiasaan negara-negara sebagai pemegang kedaulatan. Dalam pasal 38 ayat 1, Piagam Mahkamah Internasional menyebutkan terdapat 4 sumber hukum internasional, dan terdapat juga satu tambahan, yaitu 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip hukum umum, 4. Putusan-putusan pengadilan, dan tambahannya adalah ajaran-ajaran para ahli atau pemikiran-pemikiran dari para sarjana. Sumber hukum internasional juga diperkirakan oleh para sarjana. Menurut para sarjana, sumber hukum internasional terdapat 5. 1. Kebiasaan internasional, 2. Traktat-traktat internasional, 3.
keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase. 4. Karya-karya hukum. 5. Keputusan-keputusan atau penetapan organ-organ lembaga internasional. Macam-macam sumber hukum internasional. Terdapat dua sumber hukum, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum subsidiar. Hubungan antara sumber hukum primer dan subsidiar adalah sumber hukum primer dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran sumber hukum subsidiar. Sumber hukum subsidiar melengkapi sumber hukum primer sehingga tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran sumber hukum primer. Sumber hukum primer dalam hukum internasional adalah 1. Perjanjian internasional. 2. Kebiasaan internasional. 3. Prinsip hukum umum. Sumber hukum subsidiar dalam hukum internasional. 1. Keputusan pengadilan. 2. Pendapat para pakar mengenai hukum internasional terkemuka. Sumber-sumber hukum internasional. 1. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak di bawah hukum internasional. Pengertian perjanjian internasional menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintahan RI yang bersifat hukum publik. 2. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pengertian hukum internasional. Perjanjian internasional menurut para ahli. Menurut Jeremy Bentham, perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara. Jeremy Bentham adalah orang pertama yang mencetuskan istilah perjanjian internasional pada tahun 1780. 2. Menurut Oppenheim, hukum internasional adalah perjanjian antara negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antara negara maupun organisasi internasional dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya. Menurut Mohtar Kumatmajah, perjanjian internasional adalah perjanjian antarbangsa yang memiliki tujuan tertentu yang ditimbulkan akibat hukum tertentu. Menurut Schwarzenegger, dilansir dari Legal Service India, perjanjian internasional adalah aturan hukum yang berlaku antara negara maupun entitas lain yang telah diberikan kepribadian internasional. Schwarzenegger beranggapan entitas apapun yang berada di dalam perjanjian internasional memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalamnya. Perjanjian internasional juga memiliki klasifikasi perjanjian internasional. Klasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Menurut subjeknya, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian antar negara, perjanjian antar negara dan subjek hukum internasional, dan perjanjian antar subjek hukum internasional. 2. Menurut jumlah pesertanya.
Perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral atau dua pihak dan perjanjian multilateral atau lebih dari dua pihak dan sebagainya. 3. Menurut proses pembentukannya, perjanjian internasional dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, serta 2 tahap perundingan dan penandatanganan. 4. Menurut isinya, perjanjian internasional dibagi menjadi segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan segi kesehatan. 5. Menurut strukturnya, perjanjian internasional dibagi menjadi law making treaties atau aturan yang berlaku di seluruh dunia, dan treaty contract atau aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak dalam perjanjian saja. 6. Menurut sifat pelaksanaannya, perjanjian internasional dibagi menjadi dispositif treaties atau perjanjian setelah tujuan tercapai, dan executory treaties perjanjian yang dilaksanakan terus-menerus. Tahapan perjanjian internasional dalam buku pengantar Hukum Perjanjian Internasional tahun 2019 oleh Sukarmi dan teman-teman. Perjanjian internasional dilakukan dalam 4 tahapan, yakni 1. Perundingan, berisi negosiasi secara diplomatis yang diikuti oleh delegasi negara maupun membicarakan tujuan, aturan, hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. 2. Penandatanganan dilakukan oleh delegasi pihak di atas kertas perjanjian internasional. 3. Ratifikasi atau pengesahan adalah pengesahan dokumen perjanjian internasional di negara asal oleh kepala negara. 4. Pengumuman atau deklarasi di mana perjanjian internasional diberikan kepada rakyat. Perjanjian internasional juga dapat dibatalkan dan berakhir. Berikut merupakan batalnya dan berakhirnya perjanjian internasional. 1. Bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan hukum nasional. 2. Kekeliruan mengenai dasar perjanjian, atau penipuan atau korupsi wakil negara dan kekerasan. 3. Jika bertentangan dengan perjanjian sebelumnya, maka terdapat persoalan prioritas pelaksanaan. Contoh praktek di Indonesia dalam pengesahan perjanjian internasional adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 disahkan dalam UNCLOS 1982. Berikutnya, perbedaan praktek dan pengaturan perbuatan perjanjian internasional di Indonesia sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang 1945. Perbedaannya adalah pada saat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukumnya hanya pada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dan Surat Presiden nomor 2826 tahun 1960. Sedangkan setelah amandemen Undang-Undang 1945, dasar hukum bertambah tidak hanya pada pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. 2. Perjanjian yang pada saat
sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perjanjian yang penting atau soal politik, soal-soal yang berpengaruh haluan politik luar negeri, soal keluarga negaraan, soal kehakiman, harus dengan persetujuan Presiden, sedangkan sebaliknya perjanjian yang tidak penting tidak harus dengan persetujuan DPR. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, soal-soal menyangkut masalah politik, perdamaian, pertahanan negara, keamanan negara, perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah, kedaulatan atau hak kedaulatan, HAM, pembentukan kaidah hukum baru, pinjaman luar negeri diatur bersama oleh Presiden dan DPR. Sedangkan hutang luar negeri, HAM, perubahan wilayah tidak harus diatur dengan persetujuan DPR pada masa sebelum amandemen. 2. Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh Pasal 38 Ayat 1B Piagam Mahkamah Internasional. Pada Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau juga disebut PBB juga menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah salah satu sumber hukum yang akan diterapkan oleh Mahkamah Internasional. Syarat menjadi kebiasaan internasional, International Court of Justice menyebutkan beberapa elemen. 1. Praktek umum yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau general practice. 2. Diikuti oleh berbagai negara atau followed by different states. 3. Telah memperoleh pengesahan atau kekuatan hukum, accepted as law. 4. Terunifikasi dan self-consistent. Contoh hubungan diplomatik dan konsuler, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dalam konferensi internasional. Pada umumnya, negara harus menyatukan persetujuan terlebih dahulu agar dapat terikat dengan suatu perjanjian secara hukum. Namun, kebiasaan internasional merupakan norma yang juga berlaku untuk negara yang belum menyatakan persetujuan. Pengecualian diberikan kepada negara yang menjadi persistent objektor atau dalam kata lain, negara yang terus-menerus menentang kebebasan suatu kebiasaan internasional, kecuali jika hukum tersebut masuk ke dalam kategori jus cogens. Hukum kebiasaan ini terbentuk dan menjadi bukti adanya keberadaan yang dapat kita lihat dari praktik atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara, atau beberapa ide abstrak dari tindakan tersebut yang dapat kita lihat dari material yang dipublikasikan seperti surat kabar yang membahas mengenai keputusan yang diambil suatu negara, atau pernyataan yang dikemukakan suatu negara dalam parlemen, dalam pers, atau juga dalam international conference, serta pertemuan-pertemuan rapat organisasi-organisasi internasional, dan terakhir, tentu saja dari keputusan-keputusan peradilan dan hukum suatu negara. Kebiasaan internasional tidak hanya berlaku dalam konteks multilateral, tetapi bisa juga berlaku dalam konteks regional. Keberadaan kebiasaan regional telah diakui oleh Mahkamah Internasional dalam perkara Right of Passage over Indian Territory yang melibatkan Portugal dan India. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa tidak ada alasan mengapa praktik yang sudah lama berlangsung di antara kedua negara yang diterima oleh keduanya sebagai praktik yang mengatur hubungan di antara negara yang tidak dapat menjadi landasan hak dan kewajiban timbal balik
antara kedua negara. Beberapa bukti juga keberatan hukum kebiasaan juga dapat kita lihat dari sumber-sumber dokumentasi yang dibuat oleh PBB. Sebenarnya hukum perjanjian internasional merupakan juga bukti dari hukum kebiasaan. Tapi perlu diingat bahwa menyimpulkan hal tersebut serupa dan perlu diperhatikan baik-baik, terutama yang bersifat bilateral. 3. Prinsip hukum umum. Salah satu sumber hukum internasional yang diakui dan tertulis dalam Statua Mahkamah Pengadilan Internasional adalah hukum-hukum umum atau yang biasa disebut prinsip-prinsip hukum yang diketahui oleh seluruh bangsa yang beradab. Menurut definisi pertama itu, prinsip-prinsip umum hukum tidak begitu tepat sebagai sumber hukum dalam hal sebagai metode hukum. Hal ini dikarenakan sumber-sumber hukum memperluas aturan yang ada dengan analogi, menyimpulkan keberadaan prinsip-prinsip dari aturan yang lebih spesifik dengan arti dari penalaran induktif dan sebagainya. Prinsip hukum umum adalah sumber hukum yang berasal dari kaidah-kaidah umum yang berlaku dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Prinsip-prinsip umum hukum telah terbukti paling berguna dalam bidang hukum internasional yang baru. Namun, harus diingat bahwa lingkungan di mana hukum internasional beroperasi sangat berbeda dengan lingkungan di mana hukum nasional beroperasi. Dan prinsip-prinsip hukum nasional dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan dalam hukum internasional hanya jika cocok dengan lingkungan internasional. Akhirnya harus ditunjukkan bahwa masalah apakah pengadilan internasional wajib mengisi kesenjangan dalam hukum internasional substantif untuk menyediakan kelengkapan sistem hukum untuk membuat keputusan yang konkret. Contoh prinsip hukum umum: 1. Kedudukan sebagai hukum tambahan. 2. Mengisi kekosongan hukum jika kaidah-kaidah hukum tidak terdapat dalam hukum kebiasaan internasional, traktat, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana. Beberapa prinsip hukum umum. 1. Prinsip subrogasi, yaitu setiap pelanggaran atas suatu perjanjian menerbitkan kewajiban untuk penggantian kerugian. 2. Prinsip estoppel, penahanan terhadap seseorang untuk mencegah mengingkari pernyataan sebelumnya. 3. Prinsip trusteship atau juga biasa disebut kepercayaan. 4. Prinsip evidentiary atau prinsip kejelasan. 5. Prinsip non-liquid atau ketidakmampuan suatu majelis internasional, mahkamah internasional untuk memutuskan suatu perkara secara hukum karena tidak dapat menemukan suatu kaidah hukum yang dapat diberlakukan. 6. Prinsip pasta sunt servanda. 7. Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara. 8. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Terdapat juga Cogens, yaitu prinsip yang norma-norma hukum internasional tidak dapat diubah atau peremptory yang tidak boleh diabaikan dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara dalam hal traktat itu tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Apabila tidak ada konvensi yang berlaku, maka yang diberlakukan adalah hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip hukum umum. Pada pasal 53 Konvensi Roma 1969
Norma jus cogens hanya dapat dirubah oleh norma hukum internasional yang timbul kemudian yang juga memiliki karakter yang sama. Contoh prinsip jus cogens: larangan terhadap tindakan ancaman dan penggunaan kekerasan. Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB. Pasta sunt servanda. 3. Kaidah-kaidah fundamental mengenai pemeliharaan perdamaian. 4. Kaidah-kaidah fundamental dari kodrat kemanusiaan seperti larangan genosida, perbudakan, diskriminasi rasial, perlindungan HAM, kaidah-kaidah yang menjamin setiap anggota masyarakat internasional untuk menikmati sumber-sumber daya alam bersama, seperti laut lepas, ruang angkasa, dan lain-lain. 4. Putusan peradilan. Keputusan peradilan adalah keputusan-keputusan yang diatur oleh Statut Mahkamah Internasional pada pasal 38 ayat 1D, di mana Statut Mahkamah Internasional ini memerintahkan mahkamah untuk menerapkan keputusan-keputusan yudisial atau peradilan sebagai bentuk sarana tambahan dalam penetapan aturan-aturan hukum. Arahan ini menyatakan bahwa segala keputusan pengadilan tidak mempunyai power atau keputusan atau kekuatan yang mengikat kecuali antara pihak terikat mengenai kasus-kasus tertentu. Dilihat bahwa keputusan-keputusan peradilan yang juga tunduk pada ketentuan pasal 59 sesuai dengan arahan, tidak mendoktrin ikatan formal seperti yang ada dalam sistem common law. Jadi, dalam hukum internasional, pengadilan internasional tidak diwajibkan mengikuti keputusan-keputusan sebelumnya. Meskipun mereka kerap terlihat mempertimbangkan keputusan-keputusan tersebut, kita dapat mempertimbangkan keputusan-keputusan sebelumnya. Kita dapat melihat dengan adanya keputusan-keputusan peradilan ini dan juga penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan wewenang terhadap pihak ketiga netral dan independen dapat menjadi bukti customary law. Mahkamah Internasional di sini memegang peran penting di mana sangat banyak dari keputusan yang berpengaruh atau berpotensi atau bahkan dapat menciptakan inovasi hukum yang diperkenalkan dan diaplikasikan ke dalam hukum internasional, yang kemudian hal ini akan diterima secara umum. Sebagai contoh kasusnya adalah genosida dan juga kasus perikanan, di mana akan ada peluang atau kemungkinan yang sangat kuat bahwa pengadilan internasional dan pengadilan lainnya akan mengikuti keputusan tersebut terkait kasus-kasus tersebut maupun kasus-kasus lainnya. Hal ini dikarenakan konsistensi peradilan adalah cara yang paling efektif dalam meminimalisir bahkan menghindari tuduhan biasa. International Court of Justice atau ICJ atau juga Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resmi bersidang pada tahun 1946. Starke 1992. International Court of Justice dibentuk berdasarkan bab 4 pasal 92 sampai 96 Piagam PBB yang dirumuskan di San Francisco pada pasal Pada pasal 92 disebutkan bahwa International Court of Justice adalah organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Isi pasal 92 Piagam PBB, Mahkamah Agung Internasional adalah badan peradilan umum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini akan bekerja sesuai dengan statuta Mahkamah Tetap Internasional, dan peradilan merupakan bagian yang tidak terpisah dari piagam ini. Tugas utama dari International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara saja,
melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi, serta badan-badan bukan negara di pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa didirikannya International Court of Justice adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan cara damai dan dilarang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional. Sehingga negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat negara yang menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan, yaitu dengan cara perang. Untuk itu, perlu diketahui beberapa jauh kewenangan dan kompeten Internal Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Didirikannya International Court of Justice adalah untuk menggantikan peradilan yang sebelumnya, yaitu Permanent International Court of Justice. Permanent International Court of Justice diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peran penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional. Adapun peran Permanent International Court of Justice adalah sebagai berikut. A. Permanent International Court of Justice merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur oleh piagam dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketanya kepada Permanent International Court of Justice. B. Permanent International Court of Justice memiliki suatu badan kelengkapan yang antara lain tugasnya sebagai penghubung antara pemerintah dan badan-badan organisasi internasional lainnya. C. Permanent International Court of Justice telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai yang penting dalam perkembangan hukum internasional. D. Permanent International Court of Justice memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis Umum PBB. E. Permanent International Court of Justice dalam menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya diberi wewenang antara lain untuk menetapkan prinsip ex aequo et bono sebagaimana yang diatur dalam Statuta Permanent International Court of Justice. Namun setelah pecah Perang Dunia Kedua, secara politis telah menghentikan kegiatan-kegiatan Permanent International Court of Justice dan terjadi peperangan yang terus-menerus, akhirnya menyebabkan Permanent Court of Justice menjadi bubar. Dan setelah hampir 3 tahun vakum, akhirnya pada tahun 1942 Menteri Amerika dan Inggris menyatakan sepakat untuk mengaktifkan dan membentuk kembali inisiatif dengan mengundang para ahli untuk membentuk komisi dan mengkaji masalah tersebut. Selanjutnya, komisi mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut. 1. Bahwa perlu dibentuk suatu mahkamah baru dengan state yang berlandaskan Statut Permanent International Court of Justice. 2. Bahwa mahkamah baru tersebut harus memiliki yurisdiksi untuk memberikan nasihat. Bahwa mahkamah baru tersebut tidak boleh memiliki yurisdiksi memaksa. Setelah berbagai pertemuan dan membahas pembentukan suatu mahkamah baru, akhirnya dicapai kesepakatan pada konferensi San Francisco pada tahun 1945 yang memutuskan akan dibentuk suatu badan mahkamah internasional baru yang kemudian badan ini merupakan badan utama PBB. Mahkamah akan terdiri dari hakim-hakim yang ditunjuk untuk mengadili semua kasus yang menjadi wewenang. Mahkamah demikian akan terjadi komunitas dalam administrasi pengadilan internasional, karena setiap keputusan akan didokumentasikan. Hakim International Court of Justice terdiri dari 15 hakim dan masing-masing mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Hakim dipilih secara independen oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Dalam pemilihan hakim tidak ada
perbedaan antara suara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan. Masa jabatan hakim untuk 9 tahun dan dapat dipilih kembali. Perserikatan bangsa-bangsa sebagaimana diketahui mempunyai tujuan yaitu mempertahankan perdamaian internasional. Hal yang penting dalam sistem PBB adalah meletakkan International Court of Justice sebagai organ utama dalam sistem PBB, sebagaimana dalam pasal 7 Piagam PBB yang menyebutkan organ-organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 1. Majelis Umum, 2. Dewan Keamanan, 3. Dewan Ekonomi dan Sosial, 4. Dewan Perwalian, 5. Mahkamah Peradilan Internasional, dan 6. Sekretariat. Selanjutnya pada pasal 92 PBB menyebutkan the International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the Annex Statute, which is based upon the statute of the Permanent Court of Justice and from an integral part of the present charter. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ada 3 hal yang diatur. 1. Pertama, Mahkamah Internasional adalah merupakan bagian yang integral dalam sistem PBB. Hal ini tidak ada pada Permanent Court of Justice dalam rangka Liga Bangsa-Bangsa. International Court of Justice sebagai organ utama PBB sangat dekat dengan tujuan dari PBB. Ini berarti bahwa International Court of Justice sebagai organ utama PBB menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai suatu komponen penting dalam mekanisme peradilan perdamaian internasional. Hal yang penting adalah adanya integrasi dan koordinasi antar dua subjek yang berbeda diletakkan di bawah suatu instrumen internasional tunggal, yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsekuensi logis dari hubungan khusus ini adalah bahwa International Court of Justice terikat untuk mengadakan kerjasama dengan organ-organ PBB dan statuta Mahkamah Internasional. Sebagai organ utama PBB, maka pelaksanaan tugasnya sejalan dengan tujuan PBB yang ditentukan dalam piagam. Statuta International Court of Justice sebagai organ utama PBB menentukan tanggung jawabnya dan kesamaan derajat dengan organ utama lainnya sesuai dengan kewenangan. Kedua, semua anggota PBB ipso facto menjadi pihak International Court of Justice. Ketiga, dalam hal pelaksanaan keputusan berdasarkan pasal 94 ayat 1 Piagam PBB bahwa setiap anggota PBB mematuhi keputusan International Court of Justice dalam perkara apapun dimanapun anggota tersebut menjadi salah satu pihak. Sedangkan pada pasal 94 ayat 2 disebutkan Piagam PBB menentukan apabila suatu pihak dalam perkara tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh suatu keputusan International Court of Justice, pihak yang lain dapat meminta perhatian Dewan Keamanan. Jika perlu, dapat memberikan rekomendasi dan menentukan tindakan yang akan diambil untuk terlaksana keputusan. Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa masalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan luas tentang perdamaian internasional. International Court of Justice juga memiliki kewenangan yang diatur dalam bab 2 Statuta Mahkamah Internasional. Wewenang ini dapat dibedakan yaitu A. Wewenang ration personae atau siapa yang berhak mengajukan perkara ke mahkamah. B. Wewenang ratio material mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan. Berkaitan dengan wewenang ratione personae, yaitu siapa yang berhak mengajukan perkara ke International Court of Justice. Pada pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dinyatakan bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara
di muka International Court of Justice, sehingga individu atau organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di muka mahkamah tersebut. Mengingat isi pasal 34 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah. Namun, pada ayat 2 dan 3 pasal tersebut memberi kemungkinan kerjasama dengan organisasi internasional berkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan perkara kepada International Court of Justice adalah 1. Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara otomatis dapat mengajukan sengketa kepada International Court of Justice. 2. Negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan sengketa kepada International Court of Justice dan menjadi wilayah kerja dari International Court of Justice tersebut. 3. Negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan sengketa kepada International Court of Justice yang bukan menjadi wilayah kerja dari International Court of Justice, dengan syarat membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan International Court of Justice dan Piagam PBB. Selanjutnya, yang berkaitan dengan wewenang rutin material, yaitu mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan. Pada pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa wewenang mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya, terutama yang terdapat dalam piagam PBB atau dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku. Berkaitan dengan kewenangan mahkamah tersebut, kewenangan yang dimiliki mahkamah adalah bersifat fakultatif, yaitu bahwa bila terjadi suatu sengketa antara dua negara, intervensi mahkamah baru dapat terjadi bila negara-negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara itu ke mahkamah, tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa. Wewenang mahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut. Menurut pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional, maka negara-negara yang menyetujui Statuta Mahkamah Internasional dapat menyatakan setiap waktu bahwa mereka dengan sendirinya akan tunduk kepada keputusan-keputusan mahkamah. Keputusan-keputusan yang dimaksud tersebut dapat mengenai persengketaan tentang A. Penafsiran perjanjian, B. Soal-soal yang hukum internasional, C. Adanya suatu hal yang mengakibatkan pelanggaran perjanjian internasional yang dilakukan oleh salah satu pihak, D. Jenis atau besarnya ganti rugi yang akan dibayar berhubungan dengan pelanggaran suatu kewajiban perjanjian internasional. Selain demikian, kewenangan International Court of Justice memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Yurisdiksi International Court of Justice terdiri dari 1. Memutuskan perkara-perkara pertikaian. Untuk yurisdiksi pertikaian, dalam kasus-kasus pertikaian, pelaksanaan yurisdiksi mahkamah menyarankan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa. Pada pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa International Court of Justice memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak. Untuk pengajuan tersebut biasanya dilakukan dengan memberitahukan atau perjanjian bilateral yang dinamakan kompromis. 2. Memberi opini-opini nasihat International Court of Justice. 3. Memeriksa perselisihan sengketa antar negara-negara anggota. Yurisdiksi yang memiliki International Court of Justice pada pasal 36 statuta tersebut, menurut L. Oppenheim, dapat dibedakan antara sukarela atau voluntary dan wajib atau obligatory. Selanjutnya,
mengenai pendapat para pakar. Jadi pendapat para pakar bisa menjadi pendapat pribadi, yang dimana pendapat pribadi tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga tidak berpengaruh terhadap sumber-sumber hukum internasional. Sedangkan pendapat pakar yang menjadi doktrin dapat diikuti dan dapat dipraktekkan dipraktekkan oleh negara-negara dan dapat menjadi kebiasaan internasional, dan juga dapat diambil oleh hakim dan menjadi putusan hakim dalam pengadilan. Dan kebiasaan internasional dan putusan hakim tersebut bisa menjadi sumber hukum dan menjadi mengikat. Itulah beberapa sumber hukum internasional yang bisa diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Terlepas dari perbedaan mengenai sumber-sumber hukum internasional, sumber-sumber di atas dijadikan sebagai patokan dan landasan. Adapun jika seseorang memiliki daftar yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi sumber-sumber hukum yang lain, maka bisa diajukan secara langsung kepada Mahkamah Internasional untuk dibahas lebih lanjut. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.